Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Coba Ibu mau minta kalian rapihin dulu barisannya tuh. Dicek dulu, diurusin bangkunya biar kalian lebih siap dalam pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Sebelumnya Ibu cek kehadirannya, apakah sekarang ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Semangat belajar semua. Oke baik, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Iya betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi itu. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian dapat memahami pengertian dari tenaga kerja, kesempatan kerja, kalian dapat menguraikan jenis-jenis tenaga kerja, permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, juga upaya atau cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kita masuk pada materi. Di sini ada pengertian tenaga kerja. Siapa di sini yang bisa menyebutkan pendapat kalian apa itu tenaga kerja? Coba boleh Fitri ya. Tenaga kerja itu merupakan orang yang mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Iya, bagus sekali. Boleh kita beri tepuk tangan? Sedikit Ibu jelaskan pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif, menghasilkan barang dan jasa, kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, tenaga kerja ini itu menjadi modal yang sangat dominan pada program penyuksesan pembangunan ekonomi ini. Masalah ketenaga kerjaan ini menjadi sangat kompleks dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Nah, menurut Undang-Undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, seperti ada di sini, tenaga kerja itu penduduk yang bekerja aktif. Nah, sedangkan ketenagakerjaannya itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, sesudah, atau dalam masa bekerja itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 Tahun 1945 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis tenaga kerja. Di sini Ibu boleh minta ada yang menyebutkan contoh dari tenaga kerja? Saya coba boleh dia. Kan contohnya tadi dijelaskan tentang tenaga kerja tersebut. Nah, terus kayak misalkan dokter, guru, pilot, iya betul sekali. Pokoknya tenaga kerja ini orang-orang yang bisa menghasilkan barang atau jasa itu sendiri. Kita boleh tepuk tangan untuk dia. Sekarang Ibu jelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja ya. Jenis-jenis tenaga kerja di sini ada 3 jenis. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi sehingga ahli dalam bidangnya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya seperti apa? Dosen, guru, dokter, pilot, insinyur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja ini memiliki keahlian khusus karena pengalaman bekerjanya. Contohnya
sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi pengangguran ini menjadi masalah terbesar di Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, orang yang belum bekerja, ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, yang kedua ada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah ini mencakup rendahnya penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau tingkat pendidikan dan keterampilannya itu tinggi, maka orang itu akan lebih banyak melakukan pekerjaan. Yang ketiga ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat kalian lihat dari standar upah yang belum memenuhi kesejahteraan masyarakat, seperti kondisi tempat kerja yang buruk, ketidakadilan dalam dunia kerja. Selanjutnya kita bahas tentang upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Yang pertama ada menciptakan kesempatan kerja. Nah, menciptakan kesempatan kerja ini seperti kita perluas lagi, kan di negara Indonesia ini sebagian besar itu negara agraris yang kita disebutnya, maka sebagian besar para penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, di zaman dahulu itu sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar nih dalam pembangunan ekonomi. Tapi sekarang itu sudah menurun karena minat sebagai petani itu sudah menurun karena belum maksimalnya kesejahteraan yang diberikan kepada para petani itu sendiri. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Nah, tenaga kerja di sini kalau udah profesional itu bukan lagi dia ketergantungan kepada kesempatan kerjanya, melainkan dia bisa menghasilkan lapangan kerja itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha. Kalian kan masih pada sekolah nih. Nah, cara yang dilakukan oleh para pendidik itu dengan cara memperbaiki isi kurikulum sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Lalu kita bisa melakukan pelatihan atau workshop dalam bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya kita bisa ikut magang. Terus untuk para seperti kita ini kita ditingkatkan lagi kualitas mental spiritual kita. Terus perbaikan gizi dan kesehatan. Nah, sudah selesai nih pembahasan ibu yang mengenai ketenagakerjaan ini. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh nanti. Jadi pelatihan apa yang dapat diberikan kepada tenaga kerja tidak pelatih? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ibu akan menjawab. Jadi pelatihan yang dapat diberikan kepada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih itu seperti pelatihan keterampilan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti keterampilan memasak, menjahit, juga keterampilan mengemudi. Nah, selanjutnya ada pelatihan bahasa nih. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk meningkatkan skill komunikasi dia agar sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Bisa dipahami, Andi? Bisa. Ya, sama-sama. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok diskusi ya, dibentuk menjadi 4 kelompok. Boleh dari kelompok 1 Menurut Hana sampai Mulki, kelompok 2-nya Kak Fadila sampai Anggi, terus kelompok 3-nya Delita, Irman, Tanti dan Fitri, kelompok 4-nya yang di belakang ya. Iya, Bu. Nah, kelompok 1 itu kalian menjelaskan apa pengertian dari pengangguran. Kan tadi kita sudah jelaskan tuh tentang pengangguran yang menjadi salah satu permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Terus yang kelompok 2-nya penyebab pengangguran, apa saja nih faktor penyebabnya. Lalu kelompok 3 menjelaskan dampak dari pengangguran itu apa saja, dan kelompok 4 yang terakhir itu cara mengatasi pengangguran atau upayanya. Boleh silakan kalian untuk kelompoknya.
Kelompok 2 di mana? Ya, Irman ayo dong. Kamu yang ya. Dan ada kesulitan, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada ibu. Baik, ibu. Oh iya, kalau sudah selesai kalian bisa berdiri perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Belum. Ah iya, boleh. Bu, mau nanya. Ini bukan yang pertama mudanya itu kita nyebutkan di atas aja nggak apa-apa. Iya. Sudah? Ya boleh. Sekarang dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dalam kelompok kami, pengertian pengangguran adalah sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Iya, betul sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan terkait penyebab pengangguran. Jadi penyebab pengangguran itu diantaranya yang pertama karena adanya kurangnya pendidikan, atau pelatihan untuk pekerja, mencari kerja. Nah, yang kedua di sini karena terbatasnya lapangan pekerjaan, dan yang ketiga di sini karena terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ya, betul sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap dengan jawabannya? Sudah. Boleh, silakan kalian presentasikan. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami mengenai dampak pengangguran itu ada 4. Yang pertama itu pendapatan nasional yang menurun, yang kedua itu pendapatan per kapita yang rendah, yang ketiga itu upah yang rendah, dan yang terakhir juga bersama kemiskinan. Iya, betul sekali jawabannya. Selanjutnya kelompok terakhir, apa sudah siap dengan jawabannya? Sudah. Boleh, presentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami upaya atau cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, mempermudah syarat bekerja. Yang ketiga, memberikan workshop atau pelatihan untuk calon pekerja. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan. Dari jawaban diskusi kalian ini sudah cukup baik. Ibu anggap kalian sudah memahami tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi ini. Salah satunya yaitu pengangguran yang tinggi. Nah, pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan
mengambil cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan itu sendiri. Supaya untuk lebih memahami materi, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai ketenagakerjaan ya. Untuk tugasnya, kalian membuat resume tentang sistem upah, dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang indeks harga. Ini pertanyaannya tugasnya itu di mana? Dirangkum di kertas folio ya, minimal 2 lembar. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, ibu tutup pertemuan pada hari ini. Ibu ada sedikit kata-kata nih untuk kalian. Tidak ada jalan untuk menuntut ilmu melainkan dengan kesabaran. Jadi kalian harus bersabar dalam proses kalian mencari ilmu. Terus semangat belajar dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Ya, Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Sudah dicukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.